Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an para peserta bahasa Arab metode i'rabiyah. Di pelajaran yang kedua ini kita langsung saja. Di pelajaran yang kedua ini kaidah-kaidah apa saja yang akan kita pelajari? Perhatikan. Di pelajaran yang kedua kita akan belajar tentang yang pertama adalah isim isyarah lagi. Dzalika. Jika di pelajaran yang pertama kita ketemu dengan hada, artinya adalah ini dan dia termasuk isim isyarah karena merupakan kata tunjuk. Di pelajaran yang kedua ini kita ketemu dengan dzalika. Dan dzalika juga termasuk isim isyarah karena dia artinya itu. Sehingga dalam bahasa Indonesia dia masuk ke dalam kata tunjuk dan masuk ke dalam isim isyarah. Lalu di pelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang i'rab. Inilah yang akan menjadi bahasan kita nanti, metode yang akan kita pakai, yaitu metode i'rabiyah. Apa metode i'rabiyah itu? Nah, mari kita jelaskan di sini. Perhatikan ya, ikhwah. Apakah i'rab itu? I'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Ya, jadi i'rab itu perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Contohnya gimana? Contohnya misalkan ada kata Muhammadun. Ada kata Muhammad. Nah, Muhammad ini huruf terakhirnya dal itu dia bisa berubah-ubah. Ada kalanya dia dun, kadang dia juga dan kadang dia juga din. Nah, perubahan dari dun ke dan ke din, perubahan itulah yang disebut dengan i'rab. Jadi i'rab adalah perubahan yang terjadi pada akhir kalimat, yang tadinya dun jadi dan jadi din. Itu yang disebut dengan i'rab. Kemudian apabila perubahannya itu pada harakat dhammah, maka disebut i'rab rafa. Misalkan Muhammadun. Nah, di sini kan diakhiri dengan dhammah. Berarti dia i'rabnya apa? Rafa. Kalau misalkan dia diakhiri dengan fathah seperti pada Muhammadan di sini. Pada harakat fathah Muhammadan, maka dia disebut dengan i'rab nasab atau mansub. Jika yang tadi yang pertama ketika diakhiri dengan harakat dhammah, maka disebut dengan i'rab rafa atau marfu'. Yang kedua, jika diakhiri dengan harokat fathah belakangnya, maka disebut dengan i'rab nasab atau mansub. Contohnya Muhammadan. Kemudian apabila diakhiri dengan harokat kasrah, maka dia disebut dengan i'rab jar atau majrur. Contohnya apa? Muhammadin. Contohnya adalah Muhammadin. Nah, kalimat-kalimat tersebut, kalimat-kalimat yang dia bisa berubah bagian akhirnya, itu disebut dengan mu'rab. Berarti kita katakan kalimah Muhammad, berarti dia adalah mu'rab. Kenapa? Karena Muhammad bisa berubah jadi Muhammadan, yang mana dia i'rabnya berarti nasab, mansub. Bisa Muhammadin, i'rabnya berarti jar, majrur. Bisa Muhammadun, dia bisa berubah-ubah, sehingga dia disebut dengan mu'rab. Jadi kata Muhammad, kalimat Muhammad, dia adalah mu'rab. Nah, kemudian kita akan belajar juga lawan dari mu'rab, yaitu apa? Mabni. Jika mu'rab adalah kalimat yang bisa berubah bagian akhirnya, ini adalah mu'rab. Kalau mabni itu lawan katanya, lawan dari mu'rab. Berarti mabni adalah kalimah yang tidak bisa berubah bagian akhirnya, maka dia disebut mabni. Contohnya apa? Contohnya adalah hada, yang sebelumnya kita sudah bahas, yang mana hada itu termasuk isim isyarah. Nah, dia hada itu belakangnya tidak bisa berubah-ubah, tetap sukun karena huruf terakhirnya apa? Alif. Dan alif tidak menerima harokat sehingga dia diberikan sukun. Hada selamanya hada, nggak akan bisa berubah menjadi hadi ataupun menjadi hadu, tidak bisa. Sehingga dia disebut dengan mabni.
nggak bisa berubah-ubah. Begitu juga dengan man yang sebelumnya kita sudah ketemu. Man itu nggak bisa jadi mana, manu, mani, nggak bisa. Tetap man, nggak bisa berubah-ubah. Berarti man adalah mabni. Dan seterusnya, apabila kalimat tersebut itu harokat terakhirnya adalah dhammah, maka disebut dengan mabni ala dhammi. Contohnya nahnu. Nahnu ini harokat terakhirnya dhammah, nahnu. Bukan nahna, bukan nahni. Selamanya nahnu, nu. Gak bisa nahna, gak bisa nahnu. Begitu juga ketika dia harokat terakhirnya adalah fathah, maka disebut dengan mabni alal fathi. Contohnya dzalika. Ketika harokat terakhirnya adalah kasrah, maka disebut dengan mabni alal kasri. Contohnya adalah hadhihi. Nanti kita akan ketemu hadhihi. Jika harokat terakhirnya adalah sukun, maka dia mabni ala sukun. Contohnya hadza. Itu adalah kalimat yang mabni. Nah, di pelajaran yang kedua ini, kita juga akan membahas tentang sudah. Di pelajaran kedua ini kita cuma bahas itu, yaitu tentang kalimat yang i'rab dan yang mabni. Demikian ikhwah yang bisa kita pelajari dari kaidah pada dars yang kedua kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah. Terima kasih untuk perhatiannya. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.